Lihat, Kak, aku menemukan peta tua. Peta apa ini? Aduh, kepalaku pusing. Sepertinya kita berpindah tempat, Yuki, Kak. Kumpulan cerita anak Gianella. Ayo kita mulai. Sepuluh mamalia langka yang harus dilindungi. Pagi itu, Gia dan Yukika bermain bola di taman dengan Kitu. Tiba-tiba, bola meluncur ke semak-semak besar. Oh tidak, bola kita masuk ke semak-semak. Aku saja yang ambil, Kak. Yukika masuk ke semak-semak, namun malah menemukan peta tua. Kemudian Yukika membawa peta tua itu kepada Gia. Lihat, Kak, aku menemukan peta tua. Peta apa ini? Saat Gia hendak mengambil peta itu, tiba-tiba peta bersinar terang. Dan dalam sekejap, mereka tersedot ke dunia ajaib yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dan dari sinilah petualangan mereka dimulai. Petualangan pertama membawa mereka ke hutan bersalju. Di sana, mereka bertemu dengan harimau Siberia yang kesepian. Aduh, kepalaku pusing. Sepertinya kita berpindah tempat, Yuki, Kak. Lihat, itu ada Raja Harimau. Tapi kenapa dia? Harimau Siberia, spesies harimau terbesar, asli dari hutan dingin di Rusia Timur dan sebagian Cina. Dikenal dengan tubuhnya yang besar dan bulu oranye yang indah dengan garis hitam. Hai Raja Harimau, kenapa kamu terlihat sedih? Sungai di sini membeku dan aku kesulitan menemukan makanan. Oh, rupanya sang Raja Harimau tidak dapat menemukan ikan di sungai dan danau yang membeku. Gia, Yukika, dan Kitu bekerja sama membantu sang raja menemukan ikan di danau yang tersembunyi di bawah lapisan es. Berhasil! Mereka bisa memecahkan es dan melihat banyak sekali ikan untuk makanan sang Raja Harimau. Terima kasih. Ini jejak kaki emas sebagai petunjuk untuk perjalananmu berikutnya. Setelah itu, Gia, Yukika, dan Kitu berpamitan dengan harimau Siberia. Sesuai petunjuk, mereka bertiga menyentuh peta tua untuk berpindah tempat. Selanjutnya, mereka tiba di hutan bambu, tempat seekor panda merah terlihat khawatir. Panda merah, mamalia kecil yang hidup di pohon-pohon, ditemukan di Himalaya dan Cina, memiliki bulu coklat kemerahan, ekor berbulu panjang, dan dikenal dengan sifatnya yang ceria.
Apa yang terjadi, panda kecil? Pohon bambu di sini ditebang dan aku hampir kehilangan rumahku. Kalau begitu, kita harus menanam pohon bambu yang baru. Kemudian, Gia, Yukika, dan Kitu membantu Panda Merah menanam bambu baru. Terima kasih, ini daun bambu ajaib untuk perjalanan kalian. Mereka berpisah dengan oleh-oleh berupa daun bambu ajaib di tas mereka. Lalu, mereka tiba di tepi sungai dan bertemu tapir Malaya yang kesulitan karena sungai penuh ranting dan lumpur. Tapir Malaya, mamalia herbivora yang ditemukan di Asia Tenggara dengan pola warna hitam putih yang unik. Hewan ini hidup sendirian di hutan hujan tropis. Tapir Malaya menceritakan bahwa ia tidak bisa minum air di sungai yang kotor dan berlumpur. Jangan khawatir, kami akan membantumu membersihkan sungai ini. Mereka membersihkan sungai dengan peralatan dari dalam tas Gia. Dengan kerjasama yang baik, sungai pun menjadi jernih, penuh dengan ikan. Wah, terima kasih. Sungai ini jernih lagi. Ini batu sungai bercahaya sebagai hadiahku. Mereka berpisah setelah itu. Peta tua kembali bersinar. Di sini kotor sekali. Mereka tiba di hutan tropis dengan gajah kerdil yang mencoba memindahkan ranting besar. Gajah kerdil Kalimantan, subspesies gajah Asia yang lebih kecil dan ditemukan di Borneo. Dikenal dengan ukuran tubuh yang lebih kecil, telinga yang lebih bulat, dan sifat yang lembut. Apa kamu butuh bantuan, gajah kecil? Iya, ranting ini menghalangi jalan ke tempat minum dan mandi kami. Ayo kita singkirkan ranting-ranting ini. Beberapa saat kemudian, jalanan berhasil dibersihkan dan gajah kecil sampai ke mata air yang ia sebutkan. Kitu senang dan ikut bermain air bersama gajah kecil. Terima kasih. Ini buah mangga tropis emas sebagai tanda persahabatan. Di pegunungan yang dingin, mereka bertemu macan tutul salju. Macan tutul salju, kucing liar besar yang hidup di pegunungan Asia Tengah dan Selatan, memiliki bulu tebal, kaki yang kuat, dan mantel berbintik yang membantu menyamarkan diri di salju. Rupanya, macan tutul salju tengah mencari anaknya yang hilang. Dan Yukika sepertinya tahu di mana sang anak. Benar saja, sang anak sedang bersembunyi di sebuah gua kecil tak jauh dari tempat mereka berdiri. Ternyata kamu ada di sini ya? Ibu sempat khawatir.
Ha, dasar anak kecil yang suka bermain. Ibu macan berterima kasih dan memberikan kristal salju ajaib sebagai kenang-kenangan. Petualangan berikutnya membawa Gia, Yukika, dan Kitu ke hutan hujan tropis yang lembab dan rimbun. Mereka mendengar suara gemerisik dari atas pohon. Lihat, itu seekor kanguru di atas pohon. Tapi kenapa dia tidak melompat? Kanguru pohon, jenis kanguru yang hidup di pohon-pohon hutan hujan di Papua Nugini dan sebagian Australia. Mereka teradaptasi untuk memanjat dengan kaki yang kuat untuk menggenggam cabang-cabang. Jaring laba-laba besar ini menghalangi jalanku. Aku tidak bisa kembali ke sarangku. Dengan hati-hati, Gia dan Yukika dibantu Kitu memindahkan jaring laba-laba tanpa merusaknya agar tidak mengganggu si laba-laba. Terima kasih teman-teman kecilku. Sebagai tanda terima kasih, ini daun hutan bercahaya untuk membantu perjalanan kalian. Peta bercahaya membawa mereka ke sungai besar yang berliku. Di sana, seekor lumba-lumba lucu berenang ke arah mereka. Lumba-lumba Sungai Amazon, juga dikenal sebagai lumba-lumba sungai berwarna merah muda, hidup di Sungai Amazon, dikenal dengan warna tubuhnya yang khas dan sifatnya yang ceria. Tolong aku. Ada tali yang menghalangi tubuhku. Aku jadi tidak bisa berenang bebas. Siapa yang tega melakukan itu? Setelah menemukan panduan dari buku, Gia dan Yukika segera membantu melepas tali itu. Segera setelah bebas, lumba-lumba mulai menari dengan riang. Sebagai ucapan terima kasih, ini mutiara sungai yang berharga untuk kalian. Semoga petualangan kalian menyenangkan. Di sore hari yang tenang, mereka tiba di hutan yang gelap. Seekor terenggiling sedang menggali tanah, terlihat gusar. Terenggiling Sunda, mamalia kecil yang ditemukan di Asia Tenggara, memiliki tubuh bersisik dan kebiasaan menggulung diri untuk melindungi diri. Merupakan hewan nokturnal pemakan serangga. Tolong, semut merah menyerang sarangku, dan aku jadi tidak bisa tidur nyenyak. Oh begitu ya. Aku ada ide. Tak butuh waktu lama, Gia dan Yukika menanam bunga-bunga kecil di sekitar sarang terenggiling. Ajaibnya, para semut merah pergi menjauh. Terima kasih teman-teman. Ini kerikil berbentuk hati sebagai tanda persahabatan kita. Di rawa yang mulai mengering, mereka bertemu seekor badak besar yang tampak bingung.
Kamu kenapa, Badak? Badak Jawa, spesies badak yang sangat langka dan hanya ditemukan di Indonesia. Badak Jawa memiliki kulit abu-abu yang halus dan merupakan salah satu spesies badak yang paling terancam punah. Air di rawa ini hampir habis, dan aku tidak tahu kemana harus pergi untuk minum. Kitu tiba-tiba meninggalkan mereka dan menemukan mata air tak jauh dari situ. Dan segera memberitahukan kepada Gia dan Yukika lewat meongnya. Sesaat kemudian, Gia, Yukika, dan Badak mendatangi Kitu. Yeay, Kitu hebat sekali. Dengan bantuan Kitu yang cerdas, mereka menemukan mata air tersembunyi di dekat rawa. Badak itu pun minum dengan bahagia. Sebagai tanda terima kasih, ini sebatang kayu dengan ukiran indah. Semoga perjalanan kalian selalu diberkahi. Petualangan terakhir membawa mereka ke hutan yang sangat lebat, tempat seekor okapi yang misterius bersembunyi. Nah, ini kan okapi. Benar Yukika, tapi kenapa dia bersembunyi? Okapi ditemukan di hutan hujan Republik Demokratik Kongo. Hewan herbivora ini memiliki tubuh yang mirip dengan jerapah dan zebra, memiliki leher panjang dan garis-garis zebra di kaki. Banyak yang tidak percaya aku ada. Aku jadi merasa kesepian dan takut. Gia dan Yukika menyemangati Okapi dan membuat tempat kecil yang nyaman dengan bunga-bunga indah di sekitarnya. Terima kasih teman-teman. Ini daun berbentuk hati yang berkilau untuk kalian. Aku akan selalu mengingat kebaikan kalian. Mereka tersenyum, merasa bahagia karena telah membantu teman-teman baru mereka. Petualangan yang luar biasa. Setiap hewan punya peran penting di alam. Kita harus menjaga mereka. Inilah 10 mamalia langka yang harus kita jaga kelestariannya. Teman-teman, setiap hewan itu istimewa. Kita harus menjaga mereka dan lingkungan mereka. Betul. Ayo, kita jadi pahlawan kecil untuk bumi kita. Ayo teman-teman, kita mulai menjaga lingkungan kita. Jangan buang sampah sembarangan, kurangi plastik, dan sayangi semua hewan di sekitar kita. Jadilah pahlawan kecil untuk bumi kita.
Selesai.